Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian SDLC System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem merupakan sebuah siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan yang sangat penting dalam keberadaan perangkat lunak yang dilihat dari segi pengembangannya. SDLC terdiri dari beberapa tahapan berdasarkan analisa kebutuhan yang ada. Jadi SDLC ini terjadi secara berulang-ulang dan dapat berpindah dari tahap yang satu ke tahap yang lainnya. SDLC itu siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Tahapan SDLC. Tahapan SDLC terbagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah planning atau perencanaan. Tahapan ini umumnya lebih menekankan aspek feasibility studi, yakni studi kelayakan pengembangan sistem. Adapun aktivitas yang dikerjakan pada tahap ini adalah pembentukan tim dan konsolidasinya, mendefinisikan tujuan pengembangan serta ruang lingkup dari pengembangan yang akan dilakukan, mengidentifikasikan masalah yang ada pada akankah dapat diselesaikan melalui pengembangan sistem, menentukan strategi yang digunakan selama proses pengembangan dan mengevaluasinya, menentukan prioritas teknologi yang akan digunakan dan pemilihan aplikasi. Terus yang kedua tuh analisis sistem. Analisis sistem pada tahap ini akan dilakukan beberapa tahap meliputi studi literatur. Studi literatur ini berguna untuk dapat menemukan kasus yang dapat ditangani oleh sistem dan juga mendefinisikan sebuah sistem. Pada tahap ini kamu juga dituntut untuk menganalisis kebutuhan sistem dan juga membuat batasan sistem menggunakan brainstorming. Dengan begitu, tim pengembang menjadi mengetahui kasus yang tepat untuk dimodelkan dengan menggunakan sistem. Terus tahap yang ketiga, desain. Pada tahap ini, pengembang akan mentransformasikan kebutuhan secara terperinci. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana caranya agar dapat memenuhi berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem. Terus pengetesan dan pengintegrasian. Pada tahap ini, fitur-fitur dan operasi pada sistem dideskripsikan secara mendetail dengan analisa interaksi objek dan fungsi pada sebuah sistem serta menganalisa data dan membuat skema database. Selain itu, tahap ini juga merancang sebuah user interface. Terus tahap maintenance atau perawatan. Pada tahap ini akan dijelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan untuk menjalankan dan memelihara sistem operasi sistem informasi pada area produksi. Bisa di lingkungan pada user, termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. Terus metode SDLC. Ada prototyping, waterfall, spiral, view model, dan formal method. Prototyping adalah proses pembuatan model sederhana untuk software final yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian awal. Terus yang kedua, ada kekurangan prototyping. Untuk menghemat waktu, biasanya pengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana yang mungkin rentan dari sisi keamanannya. Terus dia tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar. Jadi cuma bisa di sistem kecil aja. Dan global seperti sistem operasi komputer. Terus kelebihan prototyping dapat menjalin komunikasi yang baik antar user dan pengembang sistem. Setiap perbaikan yang dilakukan pada prototipe merupakan hasil masukan dari user. Jadi dia langsung dari user sendiri yang akan diminta pendapat dari user langsung yang akan menggunakan sistem tersebut sehingga dia lebih reliable. Waterfall development adalah analisa dan pengguna diproses secara beruntun dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kelebihan waterfall memiliki proses yang urut, jadi dia teratur gitu.
mulai dari analisa hingga support. Terus setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri, sehingga sebuah sistem yang dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki atau tepat sasaran. Tapi kekurangannya tuh, proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama, karena dia terstruktur dan berurut. Terus biaya penggunaan metode yang digunakan cenderung mahal. Terus teknik spiral. Teknik spiral mencoba menggabungkan model prototyping dan waterfall. Jadi kombinasi dari kedua prototipe tadi, biasanya dari kedua metode tadi, biasanya digunakan untuk proyek besar yang mahal dan rumit. Jadi kalau proyeknya kecil-kecilan, sebaiknya ini tidak digunakan. Kelebihannya itu dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak berskala besar. Kekurangannya itu sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol, memerlukan penafsiran resiko yang masuk akal dan juga menjadi masalah yang serius jika resiko mayor tidak ditemukan dan diatur. V-model. Teknik V-model sering disebut sebagai pengembangan dari teknik waterfall untuk verifikasi dan validasi, dan merupakan model standar yang banyak digunakan di negara-negara di Eropa. Kelebihannya, bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan konsep V-model menggunakan bahasa yang formal, meminimalisir kesalahan pada hasil karena ada tes pada setiap prosesnya. Kekurangannya, V-model hanya difokuskan pada proyeknya saja, bukan pada keseluruhan organisasi. V-model adalah proses model yang hanya dikerjakan sekali selama proyek saja, bukan keseluruhan organisasi. V-model terlalu fleksibel dalam arti ada beberapa aktivitas dalam V-model yang digambarkan terlalu abstrak, sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termasuk dalam aktivitas tersebut dan yang tidak. Terus, formal method. Teknik formal method adalah teknik yang mengandalkan perhitungan matematika dalam setiap prosesnya. Hanya digunakan pada sistem yang sangat memperhatikan keamanan dan atau keselamatan pengguna. Jadi, ini kenapa cuma pada sistem yang sangat memperhatikan keamanan atau keselamatan pengguna? Karena kan kalau salah-salah hitung bisa berakibat fatal. Biasanya kayak gitu. Karena ini menyangkut keamanan. Kelebihan formal method. Pengurangan waktu, peningkatan produktivitas yang besar. Terus kekurangan formal method, sulit memanfaatkan alat bantu atau peralatan tools for GT, kode sumber yang tidak efisien, pemeliharaan sistem software besar yang dikembangkan oleh 4GT juga masih dalam proses pengkajian. Terus fase-fase SDLC seperti yang tadi, perencanaan, analisa, rancangan, implementasi, dan ini nggak melulu, misalnya kan udah selesai di sini, dia bisa pindah-pindah tergantung kesalahannya itu dari mana. Misalnya udah diimplementasi, ditengok lagi ada yang nggak cocok atau ada yang error, dia bisa kembali ke sini juga. Kegunaan utama dari SDLC adalah mengakomodasikan beberapa kebutuhan yang biasanya berasal dari kebutuhan pengguna, akhirnya juga pengadaan perbaikan sejumlah masalah yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Kesimpulan, SDLC merupakan siklus hidup pengembangan sistem atau merupakan proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Jadi itu gunanya SDLC dalam proses rekayasa perangkat lunak. Ini referensi yang saya ambil dari PPT saya. Baiklah, saya rasa sekian saja penjelasan saya mengenai SPLJC. Kurang saya minta maaf. Terima kasih.